Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang grafik fungsi nilai mutlak. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang konsep nilai mutlak, bagaimana persamaan nilai mutlak, dan aplikasi persamaan nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melihat seperti apa sih grafik fungsi nilai mutlak itu. Nah, penasaran kan? Tanpa berlama-lama, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Ya, langsung saja kita mulai sesi ini. Nah, grafik fungsi nilai mutlak. Nah, tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Nah, IPK kita adalah IPK yang ini seharusnya yang keempat ya, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama, kita mengubah dulu bentuk nilai mutlak sesuai dengan definisi sehingga menjadi bentuk fungsi. Nah, masih ingat kan definisi dari nilai mutlak? Nah, kita bisa membuka apa yang ada di dalam tanda mutlak itu menjadi bentuk positif ataupun bentuk negatifnya, itu kalau sesuai dengan definisi. Jadi kalau misalnya nilai mutlak X, maka dia bisa kita buka menjadi positif X untuk X lebih dari sama dengan 0, kemudian negatif X untuk X yang kurang dari 0. Kemudian yang kedua, buatlah tabel titik-titik bantu dari masing-masing fungsi. Nah, langkah utama dalam membuat grafik tentu kita perlu titik-titik bantu ya. Kita perlu tabel yang memuat titik-titik bantu. Jadi setelah kita memiliki beberapa titik, maka kita bisa menghubungkan titik-titik tersebut sehingga bisa membentuk grafik. Kemudian yang ketiga, letakkan titik bantu tersebut pada bidang kartesius. Ya, sudah jelas ya. Oke, kita langsung masuk pada aktivitas. Nah, aktivitas ini saya ambil dari LKPD 3.1 pertemuan 3. Saya yakin kalian sudah punya. Kalau yang belum punya, kalian bisa download di kolom deskripsi. Ibu sudah bagikan linknya. Oke, masalahnya ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X bilangan real. Nah, tadi langkah awal dengan menggunakan definisi 1.1 berarti nilai mutlak X itu bisa kita buka menjadi negatif X untuk atau jika X kurang dari 0, kemudian X jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat tabel bantunya. Mari kita isi sama-sama yang ada di tabel bantu. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, tabel bantu ini, tabel bantu itu memuat nilai X, kemudian nilai Y, kemudian setelah kita dapat nilai Y-nya, kita isi titik koordinatnya X, Y. Nah, untuk penentuan nilai X itu sendiri, itu menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan fungsinya. Nah, kenapa saya mengambil negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5? Karena saya ingin melihat pergerakan grafik di bagian X yang negatif ya. Nah, ini kan ada 2 persamaan ya, berarti tabel bantunya juga akan jadi 2. Yang pertama, untuk persamaan Y sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Ingat, kalau kita bicara untuk X yang kurang dari 0, berarti itu adalah nilai X yang negatif. Maka kita mengambil koordinat-koordinat X, titik-titik X pada sumbu yang negatif, sumbu X yang negatif. Nah, makanya saya tuliskan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Bisa kalian sambung ya, bisa di sini mulai dari sampai dengan negatif 6 dan seterusnya, tapi saya ambil yang paling besar itu adalah negatif 1. Nah, kita lihat kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya dapat berapa? Nah, cara melihatnya itu dengan cara mensubstitusi nilai X ini ke persamaan ini. Ya, kita substitusi nilai X-nya ke persamaan ini. Jadi kalau X-nya negatif 1, maka Y sama dengan min kali min 1, maka akan dapat positif 1. Berarti Y-nya dapat positif 1. Maka koordinatnya adalah min 1,1 atau X, Y-nya adalah min 1,1. Nah, kalau X-nya adalah negatif 2, berarti saya tuliskan di sini saja ya. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, berarti Y-nya akan jadi min, karena Y-nya adalah min X, berarti min 2. Maka didapat positif 2. Maka tuliskan di sini 2. Maka koordinatnya adalah negatif 2,2. Oke, lakukan hal yang sama.
Kalau X-nya adalah negatif 3, maka Y-nya adalah min 3. Dapat positif 3. Di sini 3. Negatif 3,3. Kalau X-nya negatif 4, maka Y-nya dapat min 4. Min ketemu min, positif 4 ya. Jadi min 4. Jadi 4 ya, kemudian X, Y-nya adalah min 4,4. Nah, kalau X-nya sama dengan min 5, maka Y-nya adalah min 5. Y-nya dapat positif 5. Seperti ini positif 5. Koordinatnya min 5,5. Nah, kita sudah punya 5 titik koordinat. Ya, sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. Untuk Y sama dengan, sekarang kita masuk pada persamaan kedua, yaitu untuk persamaan Y sama dengan positif X. Nah, ini ya, ini tadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Berarti untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kita mengambil nilai X yang positif ya. Kita ambil nilai X yang positif. Nah, kita masukkan substitusi ke persamaan. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 ya. Kan kita mengganti X-nya dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan X, berarti Y-nya juga 2. Jadi koordinat di sini menjadi 2,2. Kalau X-nya 3, jelas Y-nya juga 3. Jadi ini jadi 3,3. Ini 4, jadi 4,4. 5, ini jadi 5,5. Nah, kita sudah punya 5 titik koordinat pada persamaan Y sama dengan min X. Kemudian kita juga punya 5 titik koordinat pada persamaan Y sama dengan X. Nah, sekarang langkah yang ketiga, titik-titik koordinat ini kita letakkan pada bidang kartesius. Tadi kita sudah punya titik-titik apa saja? Nah, koordinat itu kalau saya letakkan di grafik ini, maka saya bisa tuliskan ya, di titik min 5,5 berarti dia ada di sini ya. Kemudian min 4,4 sini. Kemudian min 3,3. Kemudian min 2,2. min 1,1, kemudian 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Saya tambahkan satu titik lagi. Saya tambahkan satu titik kalau misalnya untuk X-nya sama dengan 0 ya. Saya tambahkan titik untuk X sama dengan 0, saya tulis sini ya. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi saja ke salah satu persamaan, maka Y-nya akan dapat 0 ya, maka titik 0,0 juga masuk. Jadi saya tambahkan titik 0,0. 0,0 ada di sini. Ya. Oke. Jadi kalau kita hubungkan langkah ketiga, kita hubungkan menjadi garis ya. Kita hubungkan menjadi garis dari titik yang pertama, kita hubungkan ke sini, kemudian dari 0 ke titik yang ini. Oke. Nah, inilah grafik fungsi yang jadi ya. Ini grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, dari sini kelihatan bentuknya akan berbentuk simetris seperti ini ya. Maka dia akan bentuk bentuk V. Nah, seandainya saat kalian menggambar dan tidak berbentuk simetris seperti ini, maka berarti ada yang salah dengan gambar kalian. Mungkin ada koordinatnya yang salah pada perhitungan aljabar ya. Jadi harus hati-hati dalam menentukan nilai Y. Ya, jadi harus hati-hati menentukan nilai Y. Saat kita mensubstitusi nilai X, hati-hati dalam menyelesaikan nilai Y-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, Ibu kasih contoh yang berikut ya. Nah,
Contoh ini Ibu ambil dari soal latihan 3, soal nomor 1 yang ada di LKPD 3.1. Jadi Ibu sudah sediakan 3 nomor. Ketapalah Ibu akan kerjakan nomor 1, nanti kalian akan mengerjakan nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke, soalnya seperti apa? Mari kita lihat. Gambarlah grafik bentuk nilai mutlak berikut dengan memanfaatkan definisi 1 ya. Oke. Jadi grafiknya adalah Y sama dengan nilai mutlak X kurang 2. Nah, sesuai dengan definisi, nilai mutlak X kurang 2 bisa kita bagi menjadi, kita ubah menjadi dua bentuk ya. Jadi negatif X kurang 2 untuk X kurang dari 2, kemudian X kurang 2 untuk X lebih dari sama dengan 2. Oke, saya jelaskan sebentar kenapa di sini agak beda dengan yang tadi ya. Kenapa batas X-nya berbeda dengan yang tadi? Kalau yang tadi kita menggunakan batas X lebih dari sama dengan 0 dan batas X kurang dari 0 ya. Nah, itu sebenarnya tergantung pada bentuk nilai mutlak ya. Dari nilai mutlak ini kita jadikan dia sama dengan 0 ya. Yang ada dalam nilai mutlak ya, X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan 2 ini akan menjadi batas yang di sini. Ya, saat X-nya lebih mulai dari 2 dan seterusnya, berarti X lebih dari sama dengan 2, berarti itu untuk X kurang 2 yang positif ya. Kemudian untuk X yang kurang dari 2 itu berlaku untuk yang min X kurang dari 2. Kita buat tabel bantunya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di tabel itu ada X ya. Ada X, ada Y, dan kemudian X, Y. Nah, X ini sebenarnya kalian isi sendiri ya. Ini X, kalian isi sendiri. Kalian yang memastikan, kalian yang menentukan mulai dari nilai X sama dengan berapa. Nah, karena kita punya batas X kurang dari 2, X kurang dari 2 berarti mulai dari nilai 1 kan? Mulai dari nilai 1, kemudian ada 0, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai semua yang kurang dari 2. Nah, sekarang kita manfaatkan nilai X ini untuk menentukan nilai Y-nya. Kita ambil untuk X negatif 3. Untuk X negatif 3 kita substitusi ke sini ya. Saya tuliskan di samping. Untuk X sama dengan negatif 3. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan min X kurang 2. Untuk X sama dengan negatif 3 berarti Y-nya akan sama dengan min, kita ganti X-nya, min 3 kurang 2, berarti dapat min 5 ya, atau positif 5, karena min ketemu min ya. Maka koordinatnya kita tulis di sini positif 5. Koordinatnya berarti jadi min 3,5. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, berarti Y-nya akan jadi min 2, kurang 2 ya. Jadi min 4 dapat positif 4. Oke, jadi min 2,4. Kalau X-nya negatif 1, berarti Y-nya akan min 1 kurang 2, berarti min 3 dapat positif 3 ya. Maaf, makin lama makin jelek ya tulisan saya, harap maklum saja ya. Kemudian untuk X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan min 0 kurang 2, berarti min 2 dapat positif 2 di 0,2. Untuk X nya sama dengan 1, Y dapat min 1 kurang 2, min, ini min 1 berarti positif 1, jadi dapat 1 ya, 1,1. Nah, itu untuk persamaan yang pertama, persamaan Y sama dengan min dalam kurung X kurang 2. Sekarang kita mengambil yang nilai positif ya, untuk bukan nilai positif, untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Berarti kita mengambil nilai-nilai X yang lebih dari sama dengan
lebih dari sama dengan 2, mulai dari 2 ya, karena ini tanda sama dengan, berarti 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Saya batasi sampai 6 saja. Nah, langsung saja ke sini. Saya tuliskan di bawah, Y sama dengan X kurang 2. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya akan dapat 2 kurang 2. Berarti di sini 0 ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 3, maka Y akan dapat 3 kurang 2, dapat 1. Oh, saya buat tulis sini 1. Jadi ini koordinatnya adalah 2,0 ya. Yang ini koordinatnya adalah 3,1. Kemudian kalau X-nya sama dengan 4, maka Y-nya dapat 4 kurang 2, dapat 2. Kemudian kalau X-nya sama dengan 5, maka Y-nya dapat 5 kurang 2, dapat 3 ya. Oke, 4,2, 5,3. Kemudian kalau X-nya sama dengan 6, maka Y-nya dapat 6 kurang 2, 4 ya. Jadi koordinatnya adalah 6,4. Oke, kita sudah punya masing-masing 5 titik koordinat pada setiap fungsi ya. Ingat, min 3,5, min 2,4. Oke, kita lanjut. Kita ganti, kita letakkan titik-titik ini pada bidang kartesius ya. Nah, untuk grafiknya kita coba menggambar. Ini saya sudah punya bidang kartesius ya. Saya menggambarnya di GeoGebra ya. Nah, tadi kita sudah punya titik-titik yang mewakili masing-masing persamaan ya. Untuk persamaan Y sama dengan min X kurang 2, kita sudah dapat min 3,5, min 2,4, min 1,3, 0,2, dan 1,1. Kemudian untuk Y sama dengan X kurang 2, kita sudah punya 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, dan 6,4. Nah, sekarang kita letakkan titik-titik ini pada bidang kartesius ya. Kita mulai dari min 3,5 ya. Min 3,5 berarti di sini. Kemudian min 2,4, min 1,3, 0,2, 1,1, dan kemudian 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4 ya. Ini kurang simetris, saya tambahkan 1 ya. Kalau kita mengambil nilai, saya tuliskan di sini ya. Kalau kita mengambil nilai X sama dengan 7 ke persamaan yang ini, berarti Y-nya akan dapat 7 kurang 2, dapat 5. Jadi koordinatnya 7,5. Oke. Jadi titiknya adalah 7,5 ya. Oke, sekarang kita hubungkan titik-titik ini. Titik A, B, C, D, E, F. Kemudian ke sini ya. Oke. Nah, perhatikan apa yang kita peroleh. Maka yang kita peroleh adalah grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak X kurang 2. Nah, masih sama seperti model yang tadi pada grafik Y sama dengan nilai mutlak X ya. Tetapi bedanya untuk Y sama dengan nilai mutlak X, titik simetrisnya itu ada di 0,0. Sedangkan ini titik simetrisnya ada di 2,0. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan latihan 3 yang ada di LKPD 3.1. Nah, kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, untuk siswa yang tidak memiliki LKPD, kalian bisa download pada link yang sudah saya berikan pada kolom deskripsi. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami, semoga bisa membantu kalian belajar dari rumah, dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.